Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi di acara Sudut Pandang bersama saya, Imam Asyari. Pemirsa, pemerintah sedang mengeksplorasi sebuah gagasan hidup dengan COVID-19 dalam jangka waktu yang panjang. Tampaknya ini menjadi sebuah dorongan oleh rasa optimisme pemerintah bahwa pemerintah ini berhasil mengurangi resiko penularan COVID-19 yang ada di tanah air. Ini juga diikuti dengan penerapan skema peralihan pandemi menjadi endemi. Lalu bila virus COVID-19 ini dianggap sebagai new endemi, bagaimana dengan penyakit-penyakit lainnya yang sudah ada di Indonesia yang juga memiliki resiko kematian terbesar di tanah air? Malam ini kita akan membahasnya di Sudut Pandang dengan tema hidup berdampingan dengan COVID-19. Siapkah kita? Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu video berikut. Merujuk data Satgas Penanganan COVID-19, presentase kasus positif harian atau positivity rate pada tingkat nasional masih fluktuatif dan berada di atas angka yang ditetapkan Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni di atas angka 5%. Melihat indikator penanganan COVID-19 seperti jumlah testing dan tracing yang rendah, serta ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan yang belum mengalami perbaikan, sejumlah pakar dan ahli epidemiologi menyebutkan, pandemi COVID-19 di Indonesia diprediksi berpotensi menjadi hiperendemi. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan roadmap atau peta jalan dan protokol kesehatan hidup berdampingan dengan COVID-19, mulai dari produksi alat tes dan vaksin COVID-19 secara mandiri hingga fasilitas kesehatan yang mencapai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Baik, untuk memulai pembicaraan kita pada malam hari ini, saya akan mengundang dua narasumber. Sudah bergabung bersama saya. Yang pertama ada Prof. Chandra Yoga Aditama selaku Guru Besar FKUI, sekaligus mantan Direktur WHO Asia Tenggara. Selamat bergabung Pak Chandra. Selamat malam. Baik, berikutnya ada Ibu Mas Dalina Pane selaku pakar epidemiologi. Selamat bergabung. Ya, selamat malam Mas Imam, selamat malam Prof. Chandra. Baik, kita akan mulai dari Ibu Mas Dalina terlebih dahulu. Ibu Mas Dalina, pemerintah saat ini kan sudah menyusun roadmap-nya. Sepertinya sudah optimis dan percaya diri dengan semua data-data yang dipaparkan gitu ya, bahwa kita sudah siap untuk pindah nih dari pandemi ke endemi. Bagaimana Bu Mas Dalina sendiri melihatnya gitu? Ya di luar memang pandemi dan endemi ini kan yang memutuskan adalah WHO statusnya gitu ya. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana dengan semua data-data yang kita miliki, apakah kita sudah bisa dan percaya diri untuk pindah kemudian dari status pandemi menjadi endemi? Dalam dinamika pengendalian COVID-19 selama 1,5 tahun ini, saya kira pemerintah juga sudah memiliki pengalaman cukup panjang. Jadi walaupun kasusnya saat ini masih tinggi di beberapa wilayah dan sudah terkendali di beberapa wilayah, tentu saja roadmap itu tetap diperlukan. Jadi walaupun ada ataupun tidak ada pandemi, sebenarnya roadmap untuk melakukan pencegahan terhadap ataupun pengendalian terhadap penyakit-penyakit berpotensi wabah itu penting untuk dilakukan. Itu memang harus didokumentasikan dengan baik dan rencana tersebut harus segera dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tanah air. Oke, kalau kita melihat standarnya WHO itu sebetulnya sudah pantas atau belum? Ya di luar tadi ya dinamisasi tadi bahwa pemerintah juga bisa menyesuaikan, masyarakat juga bisa diedukasi. Tapi kalau kita lihat berdasarkan standar acuan dunia gitu, dengan data-data sekarang kita kan positivity rate-nya juga masih belum di bawah 8% gitu. Situasi pada hari ini kita masih masuk di dalam transmisi komunitas level 3, di mana kapasitas respons kita juga berada pada level 3. Jadi kita tentu pemerintah berusaha untuk terus menurunkan transmisi komunitasnya menuju level yang lebih rendah dan bila perlu sampai titik terendah. Dan juga tentu meningkatkan kapasitas respon. Salah satunya juga melalui program tracing, testing, dan vaksinasi. Ya, vaksinasi juga
terus ditingkatkan oleh pemerintah, dan kita harus mengapresiasi itu. Walaupun pada beberapa bagian target-target yang sudah ditetapkan pemerintah masih belum bisa tercapai sampai hari ini, dan kita harus tetap mendorong agar pemerintah konsisten untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, berarti tadi kalau sesuai standar, tadi saya koreksi adalah harusnya di bawah 5% ya, Bu Mas Dalina ya, gitu, sesuai dengan standar gitu. Tapi Positivity kita rate. masih Jakarta saja masih 7 ya. Nah, ini juga harus dioptimalkan kalau misalnya tadi kita memang sudah percaya diri untuk masuk ke era baru, yaitu era endemi. Saya akan ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, kalau kita lihat kan kebutuhan untuk kita masuk ke fase endemi ini persiapannya banyak ya, Prof. Artinya pemerintah harus siap bagaimana produksi vaksinnya, bagaimana obat-obatan dan lain sebagainya. Eh, Bagaimana cara kita mendorong ini, Prof? Karena kalau kita lihat sampai sekarang saja kita masih impor gitu untuk vaksin, apalagi mau bicara soal riset dan juga produksi gitu. Sepertinya masih agak cukup jauh, tapi bagaimana pandangan dan pertimbangan dari Prof. Chandra sendiri? Ya, yang pertama kalau saya mau masuk ikut yang tadi diskusi tentang pandemi segala macam. Jadi PAN itu artinya banyak ya, atau bahkan semua. Puas. Jadi kalau cuma satu negara namanya bukan pandemi memang. Jadi kalau satu negara punya kasus wabah yang besar-besaran itu bukan pandemi. Jadi PAN itu banyak. Jadi memang kalau pandemi atau tidak pandemi tidak mungkin diputuskan oleh satu negara. Pandemi atau tidak pandemi diputuskan oleh tingkat dunia, dalam hal ini tentu WHO ya. WHO lah yang mengatakan pandemi bermula pada 11 Maret 2020. Kalau kita lihat sebelum ini ada pandemi H1 influenza namanya, itu dinyatakan pandemi oleh WHO pada Juni 2009 dan dinyatakan berhenti pada 2010. Jadi kalau pandemi memang harus dinyatakan oleh WHO. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini penyakitnya ada di sekian banyak negara, 200 negara, tentu situasinya belum sesederhana itu untuk mengatakan pandemi itu akan berakhir atau tidak berakhir. Tadi kebetulan Mas Imam bicara soal positivity rate 5%. Sekarang banyak negara yang sudah positivity rate-nya di bawah 5%. Bukan cuma 1-2, ada banyak. Tapi tentu saja orang belum mengatakan bahwa kalau hari ini atau besok kita positivity rate 4% atau 3%, itu artinya pandemi sudah selesai, tidak sesederhana itu. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mengatakan pandemi selesai atau tidak selesai. Itu poin pertama. Tapi poin kedua, tentu saja seperti disampaikan Bu Mas Dalina, kita harus siapkan kemungkinan kalau pandemi ini kemudian membaik dan kemudian kita hidup dengan COVID, itu harus disiapkan dari sekarang, bahkan dari awal sudah harus disiapkan. Saya cuma ingatkan bahwa dua-duanya harus siap. Kita harus siap kalau sekarang nanti pandeminya akan lebih baik, tapi kita juga harus siap kalau nanti ada gelombang yang berikutnya, bukan tidak mungkin ada, mudah-mudahan tentu saja tidak begitu. Tapi dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Jadi jangan sampai yang satu meniadakan yang lain begitu katakanlah ya. Jadi kita bicara ini sambil menyiapkan bagaimana kalau harus itu berdampingan, tapi kita juga harus siap juga kalau kemungkinan gelombang yang berikutnya ada, kalau kita lihat seperti yang terjadi di negara-negara lain. Dua-duanya berjalan bersama-sama, itu yang ideal dilakukan. Oke. Tadi perihal untuk vaksin dan beberapa obat-obatan lain gitu. Karena prediksinya kan 5-10 tahun gitu. Ini bukan waktu yang pendek gitu ya, untuk kita hidup berdampingan dengan virus ini, Prof. Gitu. Untuk persiapannya apa yang harus menjadi catatan nih, Prof? Saya punya dua jawaban. Nomor satu, sekarang kita ambil negara yang dekat aja, kita yang nempel, bukan yang nempel, yang dekat sekali sama kita, Singapura. Singapura tuh punya kasus yang jumlahnya kecil sekali, positivity rate juga sudah rendah sekali. Akhirnya mereka pikir, wah ini kalau situasi seperti ini kita cobalah untuk resilient nation, negara yang bisa hidup bersama-sama dengan COVID-19. Dan untuk itu dia bikin 4 tahap, namanya tahap persiapan, kemudian tahap A, tahap B, dan resilient nation, tahap yang sudah established. Nah, yang dia bikin jadwal sampai sekarang adalah tahap persiapan dan kemudian tahap A. Kalau tahap persiapan sukses baru pindah ke tahap A. Tahap A itu kalau dia mengemukakan 4 syarat. Kalau vaksinasi 80% itu satu, kedua kalau jumlah kasus dan kematian bisa terkendali, yang kedua, dan yang ketiga kalau pelayanan kesehatan bisa mengendalikan jumlah kasus dan jumlah kematian itu. Nah, kalau itu terjadi baru berpindah ke tahap B. Dan dia tidak, sampai sekarang belum berani mengemukakan kapan tahap B itu akan tercapai. Apalagi kemudian tahap yang berikutnya lagi yang resilient nation, yang negara yang sudah siap berdampingan bersama-sama COVID. Apa yang ingin saya sampaikan, itu memang ini proses masih berjalan ya. Kita bikin persiapan baik-baik saja, tapi
perkembangan dari waktu ke waktu masih sangat berubah. Singapura yang relatif jumlah penduduknya sedikit saja dengan situasi yang relatif sangat terkendali, atau katakanlah terkendali, nggak sangat terkendali, itu juga maju satu langkah demi satu langkah dengan sangat hati-hati. Jadi saya kira itu yang mesti jadi perhatian, itu pertama. Kemudian yang kedua soal vaksin atau obat, kita tadi kan Mas Ima mulai dengan banyak penyakit ini ada banyak di muka bumi. Tidak semua kita punya vaksinnya juga. Tidak semua kita punya produksi vaksinnya. Tidak semua kita obatnya tidak semua ada. Memang sebagian ada, tapi sebagian juga harus, kalau perlu import oke aja. Itu cerita nomor 2 nanti. Tapi maksud saya semua berjalan bersama-sama gitu ya. Saya tidak ingin kita lari ke satu conclusion tanpa melihat berbagai variabilitas yang ada. Oke, baik. Jadi cukup mengcover 2 sisi sebetulnya. Menarik sekali tadi apa statement dari Prof. Chandra. Saya akan jeda dulu, nanti kita akan sambung bagaimana kemudian kita mengatasi beberapa penyakit endemi yang sudah existing sebelumnya di Indonesia. Karena ini juga masih salah satu menyumbang kematian terbesar juga ya Prof. Ini juga harus jadi catatan. Terus kita ditambah lagi dengan COVID-19 gitu. Nah, bagaimana kemudian catatan yang harus kita tulis bersama dan apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat, kita akan bahas nanti. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Sudut Pandang.